Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 91 akan mempresentasikan mengenai bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Di sini ada nama-nama anggota kelompok 2 yang berjumlah 12 orang. Materi yang pertama adalah makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Harmoni dalam keberagaman budaya. Masyarakat Indonesia sangat beragam, maka diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dalam masyarakat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka keberagaman tersebut akan saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Ekonomi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, dan latar belakang pendidikan yang ditempuh. Kemudian menghasilkan 3 tingkat taraf hidup yang berbeda, yaitu miskin atau rendah, menengah, dan kaya atau tinggi. Penyebab masyarakat tidak dapat hidup secara layak, yaitu keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut perlu ada upaya yang membantu kehidupan mereka, sehingga akan tercipta harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. 3. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Perempuan memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri sama halnya dengan kaum laki-laki dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesetaraan gender makin berkembang mengarah kepada kompetisi dan keahlian yang dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat pada masing-masing individu. Tanpa membedakan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Materi selanjutnya yaitu permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang terjadi. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab, antara lain faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, serta faktor psikologis. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, sehingga tidak tercukupinya kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta jaminan kesehatan. Contohnya, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Yang kedua, faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang pada saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, sehingga budaya asing dapat dengan mudah masuk ke dalam masyarakat. Banyak budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan atau moral masyarakat Indonesia, seperti pakaian yang terlalu terbuka. Hal ini dapat menimbulkan pertikaian seperti gunjingan dari masyarakat. Yang ketiga, ada faktor biologis. Faktor ini dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas kesehatan yang layak, kondisi ekonomi masyarakat, dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit dan kebersihan lingkungan. Contoh masalah sosialnya yaitu masyarakat akan mudah terjangkit penyakit seperti DBD dan diare apabila lingkungan tempat tinggal mereka kumuh dan tercemar. Keempat, ada faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh kondisi mental masyarakat yang lemah, adanya beban hidup yang berat, dan adanya tekanan atau stres, sehingga bisa menimbulkan luapan emosi yang dapat menyebabkan konflik. Selanjutnya, ada unsur-unsur kebudayaan secara universal. Yang pertama ada sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Pengertian agama. Agama adalah suatu sistem keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat yang berisi tentang ajaran-ajaran mengenai keberadaan dan kebenaran yang tinggi dan mutlak, serta petunjuk-petunjuk hidup. Masalah yang timbul mengenai keagamaan ini yaitu kurangnya rasa toleransi antar umat beragama, saling mengolok-olok agama lain, dan penyerangan terhadap tempat beribadah. Organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, dan kepentingan kegiatan serta tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi kemasyarakatan pada saat ini telah tumbuh dan berkembang seiring dengan era reformasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul dengan dijamin dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3. Maka, setiap organisasi masyarakat harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 3. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat adalah kunci berkembangnya suatu peradaban. Sistem pengetahuan umumnya dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu formal, informal, dan non-formal. Yang pertama secara formal, yaitu memperoleh ilmu pengetahuan melalui lembaga-lembaga formal, seperti sekolah, akademi, dan universitas. Yang kedua adalah informal, yaitu memperoleh ilmu pengetahuan melalui lingkup semi-formal, seperti lembaga-lembaga kursus contohnya. Yang terakhir ada secara non-formal, yaitu melalui pengalaman diri sendiri atau secara otodidak. Keempat adalah bahasa. Bahasa merupakan alat penyampai pesan dan jika digabung dapat menimbulkan arti hakikat bahasa tidak lepas dari individu, kelompok individu, dan masyarakat yang memiliki. Permasalahan yang muncul dalam penggunaan bahasa pada masyarakat Indonesia terjadi karena terdapat sejumlah bahasa besar bahasa di Indonesia dan juga penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat. Di manakah letak permasalahan dalam bahasa? Beberapa masalahnya itu yaitu pergantian budaya yang membuat bahasa-bahasa daerah mulai dianggap kampungan dan ditinggalkan. 5. Sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan baginya. Sistem mata pencaharian disebut juga sistem ekonomi yang terbagi atas beberapa bentuk, yaitu A. Berburu dan meramu, B. Menangkap ikan, C. Bercocok tanam, D. Bercocok tanam menetap, E. Peternakan, F. Perdagangan, G. Bidang jasa. 6. Teknologi dan peralatan. Peralatan dan perlengkapan hidup merupakan sarana penunjang hidup manusia agar hidup manusia lebih mudah. Kemajuan teknologi dapat mengaruhi unsur religi, kesenian, bahasa, dan sebagainya. Kemajuan teknologi berasal dari pengembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas A. Alat-alat produktif, B. Alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi, C. Wadah atau tempat-tempat untuk menaruh barang kebutuhan, D. Makanan dan minuman. 7. Kesenian. Seni merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Seni dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Seni rupa. Seni rupa terdiri dari seni lukis, seni patung, dan seni ukir. Seni sastra terdiri dari puisi dan prosa. Seni pertunjukan terdiri dari seni tari, seni drama atau teater, dan seni musik. Fungsi seni secara umum adalah sebagai hiburan bagi masyarakat, dapat menentukan norma perilaku yang teratur, menambah solidaritas masyarakat, dan sebagai simbol komunikasi budaya dengan masyarakat lainnya. C. Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya dapat dilakukan dengan cara memberi bantuan terhadap masyarakat yang susah, korban bencana, mencegah timbulnya gizi buruk, memelihara kerukunan masyarakat bisa dilakukan dengan mengembangkan budaya nasional Indonesia dengan hasil masyarakat lebih terikat. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil untuk menghindari terjadinya struktur pasar yang merugikan masyarakat dapat dilakukan dengan membuang seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme kerja pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, contohnya yaitu program Keluarga Harapan dan juga program Kartu Jakarta Pintar. Kombinasi kebijakan tersebut diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial ekonomi. 3. Upaya penyelesaian permasalahan gender. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. Adapun program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kegiatan pokok yang dilakukan sebagai berikut. Ada peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi terutama di bidang pendidikan, kesehatan hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi. Selanjutnya ada pelaksanaan komunitas informasi dan edukasi untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di daerah. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton.